Tibet mendekati Peng, membujuknya agar tak loncat. Tibet meyakinkan Peng, dirinya akan membantu dan mendampingi Peng minta maaf pada teman-teman mereka. Nai, Penhung, Maki dan White juga akan membantu. Tibet berhasil membujuk Peng dan memeluknya agar tak terjatuh. Peng meminta maaf pada Biwu, tapi Biwu belum bisa memaafkannya. Maki dan White menyemangati Peng untuk terus mencoba minta maaf pada Biwu. Tibet mengatakan semua orang bisa membuat kesalahan. Hidup itu seperti mengikuti ujian, jika lulus kita akan tahu jawaban yang benar dan salah. Di ruangan lain, Master Amin dan Headmaster mengawasi mereka dari kamera CCTV. Headmaster khawatir pelajaran yang mereka berikan tidak cocok untuk murid-murid Gen 6. Dan gagal seperti yang terjadi pada Ran. Master Amin berpendapat lain, karena Gen 6 berbeda dari Gen sebelumnya, maka Gen 6 juga harus menggunakan kurikulum yang berbeda dari sebelumnya dan Ran juga bukanlah kegagalan. Headmaster dan Master Amin mengumumkan akan diadakan ujian. Semua murid protes, mereka belum mendapatkan pelajaran apapun sejak awal mereka masuk. Ada 3 babak ujian dan yang lulus akan bisa maju ke babak selanjutnya. Mereka bisa melakukan apapun untuk lulus dalam ujian termasuk mencontek, membuka buku dan lainnya. Hanya akan ada 1 murid yang mendapat hadiah jika lulus sampai tahap akhir. Hadiahnya adalah bisa menggunakan handphone untuk menelpon siapapun. Ujian pertama yang akan diujikan adalah pengetahuan dasar dan mereka boleh memilih salah satu dari 5 mata pelajaran yang mereka kuasai. Matematika, sejarah, olahraga, pertanian dan bahasa Inggris. Hugo, Jingjai, Penhung dan White mengikuti ujian matematika. Hugo dan Jingjai tidak pandai dalam matematika, tapi mereka yakin lulus karena ada Penhung yang pandai dan mereka bisa mencontek sebebas mungkin. Nai, Fuji dan Mork mengikuti ujian sejarah. Master Prasad memberikan 100 soal sulit untuk mereka selesaikan dalam waktu 30 menit. Di tengah-tengah ujian, Master Prasad mengingatkan mereka jika hanya pemenanglah yang akan tercatat oleh sejarah. Perkataan Master Prasad mengingatkan Nai pada ayahnya. Ayahnya selalu mengatakan, Nai harus jadi nomor 1 bagaimanapun caranya meski harus dengan cara curang dan kotor, karena tak akan ada yang peduli pada peringkat di bawahnya. Jin dan Mac ikut ujian olahraga. Mereka hanya perlu berlari lebih cepat dari Master Champ, tapi ternyata tak semudah bayangan mereka, karena Master Champ pelari yang sangat cepat. Biwu satu-satunya yang ikut ujian pertanian, dia sangat percaya diri karena tak harus bersaing dengan siapapun. Master Poban menyuruhnya mencari 12 spesies bunga berbeda dalam waktu 1 jam. Biwu masuk dalam hutan dan akhirnya tersesat. Maki, Tibet dan Peng ikut ujian bahasa Inggris. Mereka diberi waktu 1 jam untuk menemukan pesan di lembar soal mereka. Mereka kesulitan menemukan jawabnya dan akhirnya bekerja sama menjawab soal itu. Dari semua ujian diumumkan YG berhasil lulus dan bisa melaju ke babak berikutnya adalah Hugo, Jingjai, Penhung, White, Nai, Maki, Tibet dan Peng. Yang gagal mendapat coretan merah di dahi mereka dan berkumpul di ruang pertemuan menyaksikan teman-teman yang lulus mengikuti babak selanjutnya. Babak kedua, penguji mereka adalah Master Preporn. Sebelum mulai, Master Preporn menyuruh mereka mendengarkan dan mengingat baik-baik peraturannya. Pikirkan, analisa dan bedakan tugas dalam ujian secara menyeluruh. Jika bisa melakukannya, mereka akan lulus ujian. Mereka diminta memainkan permainan, mirip dengan permainan kursi musikal YG mereka kenal. Tibet bertanya kenapa mereka mengikuti ujian itu. Master Preporn menjawab mereka akan melihat sifat asli masing-masing, mereka harus melakukan apapun untuk bisa duduk. Tapi permainan itu tidak sepenuhnya sama dengan permainan kursi musikal YG mereka kenal. Peraturan permainan itu mereka harus mencari tempat untuk duduk sampai musik berhenti. Saat musik berhenti mereka yang tidak duduk otomatis gagal ujian. Akan ada 3 babak dalam ujian itu, dan mereka akan terus mengurangi jumlah kursi di setiap babak. Yang terpenting, mereka boleh melakukan apapun saat musik dimainkan untuk bisa duduk. Hugo bertanya, apakah kekerasan diperbolehkan? Dan tak akan disalahkan jika melakukan kekerasan? Master Preporn menjawab, kekerasan boleh dilakukan,
memohon pada teman yang lain untuk memberikan kursinya pun boleh dilakukan. Semua juga boleh dilakukan untuk melindungi kursi mereka. Murid-murid yang gagal mulai bertaruh menebak siapa yang akan kalah duluan. Musik diputar, ujian dimulai. Semua lari ke arah kursi, White mendorong Hugo dan Jingjai sampai mereka jatuh, kemudian duduk. Tinggal satu kursi yang tersisa, Hugo lah yang berhasil mendapatkannya. Jingjai bingung tak mendapat kursi. Jingjai segera menghampiri Peng, merebut kursinya dan mendorong Peng hingga jatuh. Teman yang lain mencoba menghentikan Jingjai tapi gagal. Jingjai berhasil duduk di kursi Peng. White tak terima ia berdiri dan mendorong Jingjai dengan kakinya. Hugo bertanya kenapa White peduli pada Peng, padahal Peng telah berbohong. White menjawab, Hugo dan Jingjai juga bohong bahkan lebih parah dari Peng. White terus berdebat dan adu mulut dengan Jingjai, musik tetap berputar, Master Preporn hanya senyum melihat semua. Penhung mulai berteriak menyuruh mereka semua diam. Keadaan menjadi sangat kacau. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.